Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuni Selbachtiar di kanal YouTube Yuni Selbach. Apa kabar teman-teman subscriber dan viewer serta para penjual hebat di mana saja Anda berada. Malam ini kita kembali bertemu tetap dengan satu tujuan, kita mendiskusikan bagaimana caranya supaya kita bisa menjual lebih banyak dan lebih mudah. Oke, baik. Kenapa? Wah, jika ada yang bertanya kok backgroundnya putih lagi, ya inilah dinding kamar kos saya, ya. Karena memang saya sedang mobile berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk berkolaborasi dengan banyak penjual di seluruh Indonesia untuk mendapatkan cara terbaik dalam menjual sehingga mereka bisa menjual dengan lebih banyak dan lebih mudah. Baik teman-teman, hari ini saya bertemu dengan salah satu rekan Anda sebagai penjual. Mereka menyampaikan satu keluhan. Apa keluhan yang mereka sampaikan kepada saya? Coach, ternyata canvassing itu susah. Apalagi kalau kita canvassingnya ke perusahaan, sering ditolak sama security, sering ditolak sama resepsionis. Guys, saya ingin sampaikan, kalau canvassing itu susah, ke perusahaan itu sering ditolak, terus gimana? Kita nggak canvassing. Artinya, kalau nggak canvassing berarti kita tidak jualan. Oke? Itu satu ya. Nah, kedua, saya ingin definisikan sedikit. Apa itu pekerjaan susah? Sederhana saja, pekerjaan susah adalah pekerjaan yang kita belum tahu caranya. Maka jika Anda mengatakan canvassing susah, ketemu orang susah, datang ke perusahaan susah atau sulit, sebenarnya tidak sulit. Sebenarnya tidak susah. Yang terjadi adalah kemampuan kita yang belum cocok, yang belum sanggup untuk mengatasi komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi untuk kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita tuju. Jadi teman-teman, orang-orang produktif itu tidak pernah mencari kesalahan di pihak orang. Dia selalu mencari kesalahan di pihak dia karena dia berkeyakinan, dan bukan cuma berkeyakinan, karena secara faktanya ya orang lain, kita nggak bisa memperbaiki orang lain, kita hanya bisa memperbaiki diri kita sendiri. Sambil contoh begini, ternyata mobil Ferrari itu mahal ya. Sebenarnya mobil Ferrari itu nggak mahal. Mobil itu memang dibuat dengan teknologi tertentu, alat-alat tertentu, sehingga memang cost-nya tinggi. Tapi mahal, bukan mahal. Uang kita yang tidak cukup. Buat mereka yang punya uang banyak, mereka yang punya uang cukup, Ferrari itu dianggap tidak mahal. Nah, gimana supaya Ferrari itu kelihatan murah? Ya, kita harus punya uang yang jauh lebih besar daripada harga sebuah Ferrari. Oke, jadi kembali ke cerita tadi, kalau Anda bicara canvassing sulit, ke perusahaan itu sulit, sebenarnya bukan sulit, tapi kemampuan kita yang belum cukup untuk menembus, meyakinkan para security, meyakinkan para resepsionis bahwa kita adalah orang yang sedang ditunggu oleh pimpinan perusahaan tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin bacakan satu tulisan yang saya dapat dari buku John C. Maxwell ya. John C. Maxwell mengatakan begini, mungkin tampaknya sudah jelas bahwa kualitas cara berpikir orang itu menuntun kepada kualitas hasilnya. Ya, kualitas cara berpikir orang menuntut kepada hasil-hasil yang dia capai. Saya percaya kebanyakan orang berpendapat bahwa, nah ini simak baik-baik, orang yang berpikir buruk selalu menghasilkan kemajuan yang negatif. Mereka yang berpikir canvassing sulit, datang ke perusahaan sulit, ya mereka tidak akan mendapatkan kemajuan, mereka diem saja, mereka tidak akan bergerak. Kenapa? Sulit, tidak akan berhasil. Inilah dampak orang yang berpikir buruk atau berpikir negatif, hasilnya negatif. Orang yang berpikir rata-rata, ya akan
tidak akan menghasilkan kemajuan juga. Ya, orang yang berpikir rata-rata juga tidak akan menghasilkan kemajuan. Berpikir baik, kata John C. Maxwell, menghasilkan kemajuan yang lumayan. Berpikir baik saja menghasilkan kemajuan yang lumayan. Dan menurut beliau, yang diharapkan itu kita berpikir hebat, karena itulah yang akan menghasilkan kemajuan yang hebat. Dilanjutkan, disampaikan di sini bahwa salah satu alasan orang tidak meraih impian mereka adalah karena mereka ingin merubah hasil-hasil mereka tanpa mau merubah cara berpikir mereka. Seringkali orang yang tidak berhasil itu adalah karena mereka ingin merubah hasil. Mereka pengen hasilnya berubah, mereka pengen hasilnya lebih baik, tapi mereka tidak mau merubah cara mereka berpikir, mereka tidak mau merubah cara mereka bekerja. Tiap hari, tiap tahun kita menunggu, mudah-mudahan tahun depan gaji naik, mudah-mudahan tahun depan penghasilan kita lebih besar, kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi kita tidak ingin merubah cara berpikir kita, bagaimana cara menghasilkan uang dengan lebih baik, bagaimana cara bekerja dengan lebih baik supaya kita bisa digaji dengan lebih baik, bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kemampuan kita, supaya kita bisa dibayar lebih mahal daripada tahun kemarin. Teman-teman, hasil tidak akan pernah berubah kalau caranya tidak pernah kita rubah. Cara itu tidak akan pernah berubah kalau cara berpikir kita tidak pernah berubah. Oke, baik. Untuk video ini sampai di sini saja dulu. Jadi PR Anda apa? Belajarlah untuk merubah cara kita berpikir. Belajarlah untuk mencari tahu bagaimana cara merubah cara kita bekerja supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik dan hasilnya akan lebih baik. Kami tunggu kolaborasinya dalam bentuk subscribe, like, and share. Kita bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.